Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan hanca garapan kita dalam pengajian Saqopah Kitab Safina. Insyaallah kita kemarin teh sudah beres di Faslun Arkanul Imani Sittatun. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk ke wa ma'na La ilaha illallah. Ini ada di halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Faslun, adapun ini pasal, wa makna, dan adapun makna la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah adalah la ma'budah. Tidak ada yang berhak disembah bihakin dengan sebenarnya fil wujudi dalam wujudnya illallahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi wa ma'na la ilaha illallah, di antara makna daripada lafaz tahlilnya, kalimah tahlil, kalimah zikir la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam Al-Qur'an ya disebutkan bahwa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa di antara salah satu tujuan daripada penciptaan manusia dan jin itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi memberikan makna liya'budun di sana adalah liya'rifuni, adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah Bapak Ibunya, kita di Darut Tauhid diajarkan senantiasa oleh guru kita untuk mempelajari salah satu ilmu yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu ma'rifatullah, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, di antara syarat seseorang itu beribadah adalah harus mengenal dulu siapa yang diibadahinya. Kalau orang dia beribadah tapi dia tidak mengenal kepada siapa dia beribadah, baik secara zat, af'al, sifat ataupun asma'nya, nah, maka eh, mungkin ibadahnya belum baik Bapak Ibu ya, karena baik ibadah seseorang itu tergantung di antaranya eh, tinggi rendahnya kema'rifatannya kepada siapa yang diibadahinya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagian ulama menyampaikan wa qala ba'duhum inna kalimata la ilaha illallah itsna asyara harfan. Jadi lafaz la ilaha illallah itu ada 12 huruf katanya Bapak Ibu. Kita coba lihat ya. Nah, la ilaha illallah itu ada berapa? Ada 12 huruf. Yang pertama lam, susah. La ilaha illallah. Kita akan coba perinci. Huruf pertama adalah huruf lam. Terus la alif. Lalu hamzah. Lam lagi ha. Alif, lam, alif. Lalu alif, lam ha. Ini adalah huruf daripada lafaz tahlil la ilaha illallah. Coba tinggalnya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lam alif alif, lam alif hamzah, lam ha, hamzah lam, alif alif, lam lam ha. Nah, ini adalah 12 huruf daripada kalimah la ilaha illallah. Fala jarama ay fala buda annahu wajaba biha isnata asyara faridatan. Nah, ya. Ini diantara hikmah daripada kalam atau qaul ulama, Bapak Ibu rahimakumullah. Ketika kita membaca la ilaha illallah, hikmahnya itu kan hurufnya ada 12. Nah, sehingga sebagian ulama menyampaikan hikmah daripada 12 huruf ini lahirlah gitunya kewajiban 12 kewajiban kepada kita. Jadi ada 12 kewajiban yang harus menjadi salah satu tugas kita selama hidup di alam dunia. Apa itu? Yani sittatun dohiratun wa sittatun batinatun. Jadi ada 12 kewajiban. Masya Allah ya, hebatnya para ulama Bapak Ibunya. 12 huruf melahirkan 12 kewajiban. Dari 12 kewajiban ini terbagi dua. Ada kewajiban dohir, jumlahnya ada 6, ada kewajiban batin. Nah, 6 kewajiban zohir, kemudian 6 kewajiban batin. Nah, jadi dari 12 huruf la ilaha illallah itu melahirkan 12 kewajiban. 6 kewajiban yang sifatnya zahir dan 6 kewajiban yang sifatnya batin. Kita perkecil dulu Bapak Ibu ya. Nah, sip. Nah, 6 kewajiban zahir dan 6 kewajiban batin. Amma zahiratu fattaharatu wassalatu wazzakatu wassaumu wal haju wal jihadu. Nah, adapun Bapak Ibu rahimakumullah, 6 kewajiban zahir itu diantaranya adalah yang pertama adalah at-taharatu. Yes. At-taharatu, satu toharo. Kemudian as-salatu, yang kedua salat. Az-zakatu, yang ketiga zakat. Kemudian as-saumu, yang keempat saum. Al-hajju, yang kelima haji. Wal jihadu, ya, dan yang keenam adalah jihad. Masya Allah. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah 6 kewajiban. Jadi kalau ada misalnya teh di antara 12 ini yang belum kita amalkan, berarti Bapak Ibu ada kewajiban yang belum sempurna kita laksanakan. Nah, ini kewajiban zahir. Nah, kemudian apa kewajiban batinnya? Kewajiban batinnya adalah ini ada di halaman 14 Bapak Ibu ya, di syarahnya. Nah, adapun wa amma batinatu, dan adapun 6 kewajiban batin adalah at-tawakkulu, yang pertama tawakal, at-tafwidu, yang kedua tafwid, as-sabru, yang ketiga sobar, ar-ridho, yang keempat ridho, az-zuhdu, yang kelima zuhud, atau batu, dan yang keenam tobat.
Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, inilah kurang lebih 12 kewajiban yang lahir daripada lafaz la ilaha illallah. Nah, jadi sebagian hamba Allah ketika membaca la ilaha illallah itu bukan hanya rutinitas bacanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan hanya melafadzkannya saja, tapi daripada lafaz la ilaha illallah ini sudah puntennya istilah Sunda nama tos jadi pagawean. Nah, kumaha ngamalkeun ngagawean ieu lafaz la ilaha illallah teh? Bagaimana amalna gitu. Kan apa namanya ayat itu ada yang sifatnya dibaca diamalkan. Nah, termasuk zikir seperti misalnya Bapak Ibu rahimakumullah ada orang yang dia itu membaca alhamdulillah. Itu gampang ya. Anak kecil usia 2 tahun juga bisa mudah mengucapkan alhamdulillah. Tapi yang perlu perjuangan yang luar biasa teh nya eta ngamalkeun alhamdulillah. Tuh, kumaha ngamalkeun alhamdulillah teh? Teras te naon namina teh nya? Tidak senang dipuji gitu, teu pupujieun. Jadi ketika ada orang misalnya Bapak Ibu naon namina teh dipuji oleh besti nanya oleh sobatna. Weh, euy, loba duit ayeuna mah gitu. Lisan mah gampang mengatakan alhamdulillah, tapi dina qalbu teh aya kene ngarasa aing teh gitu. Nah, berarti alhamdulillahnya itu baru sebatas bilisanihi dengan lisannya, belum biarkanihi, belum dengan tingkah perbuatan gitu. Kemudian orang yang ngamalkan alhamdulillah gitu, yang ngamalkan alhamdulillah itu waspada permana tinggal. Waspada permana tinggal. Jadi waspada dalam melaksanakan segala sesuatu teh. Karena apa? Karena dia paham bahwa di antara penyakit manusia itu adalah riya dan sum'ah. Jadi ngelaksanakan amal li ajli makhlukin bukan li ajlillah. Jadi melakukan perbuatan karena makhluk bukan karena Allah. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi bahwa amal kita teh karena Allah atau bukan? Itu biasanya teridentifikasi dengan mentafakuri bagaimana tingkah ibadah kita di depan manusia dengan tingkah ibadah kita di belakang manusia. Ketika di depan manusia, misalnya seseorang itu beribadahnya, oh maka ketika dia ibadah teh subhanallah ibadahna teh lir ibarat wali, ya, misalnya dari segi pakaianana, pakai jubah, ya, oh pakai peci, ya, wah pokoknya mah wawangian, kasturi, terus eh, tazayun lah pokoknya mah, tazayan ya, yakni berhias sebaik mungkin. Mau kemana itu teh? Mau ibadah di depan makhluk. Nah, bagus tidak? Bagus. Salah tidak? Tidak salah. Karena ada parentana khudzu zinatakum inda kulli masjid. Berhiaslah kalian ya ketika akan berangkat ke masjid. Baik kesunahan gitunya ketika akan sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat tarawehnya, sholat bersama teman-temannya berhias bagus. Ya. Nah, cuman yang jadi pertanyaannya bagaimana ketika dia sholatnya di belakang manusia. Ketika sholat di depan manusia rapihnya, bararesi, wararangi, sararengit, bagus. Nah, dan ketika di belakang manusia pun masih seperti itu, tah, berarti kolbunya sudah bagus. Ya, sudah bener apa namanya teh, karena sama basorna Allah teh. Ya, berarti sudah mulai ikhlas kolbuna ibadah karena Allah teh gitu. Nah, cuman yang jadi masalah ketika di depan orang lain mah dangdan, ari ketika di belakang manusia, di belakang orang lain ibadah teh gitunya penampilannya teh menakutkan. Tuh di sarung-sarung acan di training bari bolong training natehnya. Kemudian tidak digamis, tidak dikoko tapi di kaos bari kaos nate cimetingan. Tuh di peci-peci acan, tuh nyisiran-nyisiran acan belek di mana. Allahu Akbar. Gitunya anteng we dina ibadah nate dalam keadaan penampilan yang begitu. Nah, maka ini harus menjadi bahan tafakuran. Kalau di depan manusia ibadah nate bagus penampilannya, tapi ketika di belakang manusia penampilannya seadanya, khawatir gitunya bahwa
nya nu diibadahan teh pandangan makhluk meureun lain pandangan Allah. Ya, kalau di depan manusia sholat nanti meni anteng, oh sholat nanti bisa bermenit-menit, bisa 5 menit, 10 menit, nah di depan manusia. Tetapi ketika di belakang manusia, subhanallah sholat lohor 2 menit beres misalnya. Nah, itu ibadah teh buat siapa? Buat Allah, buat pandangan makhluk. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah di antara tafakuran itu ibadah teh karena Allah atau bukan, maka lihat bagaimana akhlak ibadah kita khususnya di depan orang dan di belakang orang. Selain ibadah termasuk maksiat gitu. Ketika di depan manusia yang dilihat baik, ya maka harusnya mah ketika di belakang manusia yang dilihatnya juga tetap baik. Ya maka kalau di depan manusia itu terhormat tapi di belakang manusia terlaknat gitunya, nah berarti nya sieun teh sieun ku jalmi gitu. Nah, tapi Bapak Ibu minimal gitunya kalau orang sudah ngerasa salah we Gusti hampura abdi mah ibadah teh nya sieun teh masih keneh ku jalmi, sieun teh ku pandangan orang, takut teh karena cacian manusia, takut teh dianggap hade ku batur gitu. Minimal we dina hate aya ngarasa dosa we teh sudah lumayan. Nu bahaya mah Bapak Ibu ada orang yang mohon maaf gitunya ibadah nate li ajri makhlukin, ibadah nate karena makhluk tapi teu ngarasa dosa. Nah, ini nu bahaya. Karena dari manusia makanya dikasih tobat teh gitu, dah kita mah pabelit dengan dosa. Nah, cuman sebaik-baik baik manusia yang dia itu bersalah tapi mau berubah. Yang bahaya itu orang resep salah tapi tengah rasa salah sehingga teu mau berubah. Nah, itu yang bahaya Bapak Ibu. Sehingga ya mungkin ini bisa menjadi bahan bahan pertimbangan bagi kita. Siapa nanti santri yang hak yang dikeluarkan gitunya. Ya ini ya santri yang salah dan tidak mau berubah gitu. Karena kalau ada santri salah tapi dia mau berubah ya mungkin seyogianya ya jangan dulu misalnya seperti itu. Karena orang yang sudah tidak mau berubah mungkin tempat berubahnya bukan di sini. Nah, contoh seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah bahwa ketika ada hamba Allah di depan manusia dan di belakang manusia misalnya ada beda, maka khawatir ibadahnya bukan li ajlillah, bukan karena Allah tapi karena pandangan pandangan manusia. Bahkan yang rada terancam bagi orang-orang yang suka tampil di depan. Jadi kalau di depan orang misalnya gitu ya ketika ngisi ceramah, ketika ngisi kajian, akhlaknya teh akhlakul karimah. Ya, ketemu dengan misalnya diundang jamaah, ketemu dengan sepuh meni rengkuh DP-DP handap asor gitu ya, senyumannya mereka, senyum salam sapanya bagus. Di depan orang karena apa di lalajoanan komo aya nu ngamera mah, aya nu video. Wah, subhanallah gitu ya. Memberikan penampilan yang terbaik, akhlak yang terindah. Nah, tapi beda ketika pulang sup masuk ke rumah beda. Misalnya teh 180 derajat. Wajah samutut, mata melihat tajamnya, tidak menyayangi istri, ya, tidak menghormati anak, ke anak dengan haok seperti itu. Nah, maka ini kan harus menjadi bahan evaluasi. Bukan dalam artian sudahlah kalau di belakang manusia jelek, udah di depan manusia jelek juga atuh taya pulungan. Ya. Nah, maka yang bagus mah Bapak Ibu di depan manusia bagus, di belakang manusia lebih bagus. Itu yang baik. Yang sering disampaikan oleh guru kita, orang yang utama itu adalah orang yang banyak memiliki amalan-amalan rahasia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu yang bagus katanya Bapak Ibunya. Kan dicontohkan ku Kangjeng Nabi. Kalau Kangjeng Nabi sholat berjamaah bersama umat cenderung ditashil, cenderung dipermudah, cenderung diperingkasnya, diperingan, apalagi kalau di belakangnya sepuh, apalagi ada bayi yang menangis tuh, maka apa namanya sholatnya cenderung diperingkas gitu. Tapi kalau Kangjeng Nabi sholatnya sendirian, kan kalalajauan ku kitanya melalui hadis, melalui dalil. Kangjeng Nabi itu satu rakaatnya bisa berjam-jam. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa baru ruku, kan luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi kan tidak kacarita ke Nabi ketika ngimaman itu sampai panjang-panjang. Nah, ini kan menjadi bahan evaluasian. Maka benarkah ibadah teh karena Allah atau bukan? Nah, ini kan diantara ngamalkan alhamdulillah Bapak Ibu. Ya kalau mengucap alhamdulillah mah cenderung mudah, tapi dina ngamalkan alhamdulillah ini nu
nu perlu perjuangan, dan ini tentu butuh karena ilmu dan bimbingan daripada guru-guru kita. Nah, termasuk la ilaha illallah. Ketika membaca la ilaha illallah, gampilnya la ilaha illallah. Nah, ternyata selain dina amalna, dina apa macana aya dina amalna, bukan hanya sekedar membaca tapi midamelna, naonnya nyurupkeunana dina keseharian kita. Nah, maka la ilaha illallah ini Bapak Ibu melahirkan 12 kewajiban, 6 kewajiban dohir dan 6 kewajiban batin. Baiknya mah seseorang itu kesehariannya ngutak nguyak nate di 12 ini saja Bapak Ibu. Dina kewajibanana. Yang pertama, dina kewajiban dohirna dina bab toharoh. Ya, dirapikeun dina bab toharohna, dina wudu, contoh Bapak Ibunya, dina wudu teh dina syarat sah wuduna yang 10, rukun wuduna yang 6, nu ngabatalkeun wuduna yang 4 diperhatikan, pasunatan pamakruhan gitunya. Kemudian dina bab mandi wajibna, dina mujibatul gusli, kemudian rukun-rukunna dan lain sebagainya diperhatikan, dipelajari gitunya. Karena terkadang ada perkara-perkara yang tidak diketahui, ternyata itu teh wajib. Ya, sebelum ini tadi sedikit diskusi kan tadi malam, jadi Bapak Ibu saya diamanahi malam Rabu itu untuk kajian fikih di MKTV jam 9 malam. Nah, kan tadi malam Rabu jam 9 teh ngabahas bab adusnya. Nah, kan kalau di kitab Riyadul Badi'ah, Bapak Ibunya Riyadul Badi'ah. Allah 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 ya. Tadina kitab Riyadul Badi'ah teh sebentar. Ya, dina kitab Riyadul Badi'ah aya lafaz kieu wa yajibu 'alal mugtasili ayyata'assara hatta tantafiha halaqatu duburihi. Jadi kalau ada orang yang mandi wajib teh wajibu dan wajib 'alal mugtasili bagi orang yang mandi besar yang adus ayyata'assara untuk ngaheujeun ngedennya hatta tantafiha sampai terbuka halaqatu duburihi si lubang duburnya. Nah, karena apa? Karena yang namanya lipatan daripada dubur atau anus itu adalah min dohiril jasadi, sebagian daripada dohirnya jasad. Nah, sehingga harus aya ngahejeun, aya momen ngahejeun kemudian diguyur dengan air. Nah, terkadang Bapak Ibu ada hamba Allah yang sudah bertahun-tahun, belasan tahun adusnya belum pernah melakukan itu. Kenapa? Karena mungkin merasa aman dengan adus yang dilakukannya. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, kalau saya napak Quran ketika ngaji dengan guru, makin dia ngaji teh gening makin makin banyak yang salah, makin terbuka banyak yang kurang, seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah. Sehingga ya kalau misalnya ya Bapak Ibu rahimakumullah kita keseharian teh ngaberesan toharo, kalau misalnya mau ke TikTok, mau ke YouTube-nya, mau ke Instagram, yang di searching teh toharoh misalnya dalam madhab Imam Syafi'i seperti apa, hal-hal yang tadkiknya yang mendalamnya apa saja yang terkurangi gitunya, maka insya Allah Bapak Ibu rahimakumullah ini akan menjadi asbab keberkahan. Karena tidak sedikit ada orang terhalang daripada milik rezekinya karena apa? Karena kurang rapi, khususnya di nabab toharo. Yang kedua, memperhatikan di nabab sholatnya. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa, 5 haji, 6 jihad. Masya Allah Bapak Ibunya. Jadi kalau stresnya kita karena mikiran kewajiban-kewajiban ke Allah, itu stres yang produktif. Karena tidak sedikit banyak orang hidupnya menderita itu bukan karena kekurangan, tapi karena stres kepada sesuatu yang tidak seharusnya dia stresi gitu ya. Stres mikiran presiden, stres mikiran ekonomi, ari entah saya stres mikiran eta we, aduh kumaha ieu toharoh asa can rapih wae, kumaha salat ya rukun qaulina, rukun fi'lina, rukun qalbina, ya zakat ya katang tuan wajib zakat kumaha, puasa ya kumaha gitu kan, anu wajib puasa teh saha, pembatalna kumaha, pamakruhan yang membatalkan dohir puasa kumaha, yang membatalkan batin puasa dipelajari we. Haji ya saya teh sudah
sudah wajib haji belumnya? Ini teh nanti rukun-rukun haji gimana dipelajari, kemudian jihad. Subhanallah. Eta dohirna. Kemudian yang terakhir, 6 kewajiban batin, yakni belajar tawakal ke Allah, tafwid ke Allah, sobar ke Allah, ridho ke Allah, zuhud ke Allah, tobat ke Allah. Nah, maka kalau 12 kewajiban ini senantiasa menghiasi siang malam kita, ya, maka insya Allah kita akan menjadi seorang hamba yang sesungguhnya. Karena tidak sedikit ada seorang hamba, dia menurun kualitas kehambaannya karena ada masalah di 12 kewajibannya ini gitu. Ada seseorangnya ketika tawakalnya sudah mulai salah. Jadi bukan tawakal tu ala Allah, tapi sudah mulai tawakal tu ala fulus, tawakal tu ala cicis, tawakal tu ala duit. Ya, apa yakinnya? Ya, aduh kalau tidak punya uang saya menderita misalnya, kita berarti kan sudah tawakal tu ala fulus. Nah, seorang hamba yang bulat keyakinannya ya bungah mah lain ku artos, bungah mah ku Allah we. Jalan aku artos, jalan aku sanes artos, eta mah hak Allah gitu. Berarti ya sudah bulat tawakalna. Seorang istri gitu kan yang bulat tawakalna ke Allah mah mual mual naon tidak akan bergeming. Oh, ya tidak akan bergeming, tidak akan banyak ketakutan gitu. Karena apa? Karena tawakal tuh nanti bukan pada fisiknya. Kan tidak sedikit ada seorang istri stres karena ketika fisiknya sudah mulai menua, wah nanti suami saya nggak akan cinta lagi ke saya. Suami saya tidak akan menyayangi saya lagi. Karena apa? Karena tawakal tuh nanti nya alal jasad. Kamu kadituna tawakal tuh ala skincare. Wah saya kalau pakai skincare ini suami akan terkesima gitunya. Lain terkesima nu aya rieun suami teh mikiran wae biaya skincare na. Nah, tapi ketika sang istri meyakini bahwa hati suami memiliki Allah, cintana suami dicintakan ku Allah, bogohna salaki dibogohkeun ku Allah gitunya. Tawakal tu Allah, perkara cinta suami harus lewat skincare ya semoga dimudahkan. Kalau bukan lewat skincare, dah itu mah hak Allah. Yang butuh ke asbab mah saya, sedangkan Allah tidak butuh syariat, Allah mah tidak butuh asbab, bulat ke Allah. Oh, mantap. Dan bukan hanya di lisan tapi sudah jadi dauk, sudah jadi rasa karena kolbu. Kemudian tafwid menyerahkan segala nakal. Jadi mual mual banyak kasihan. Lihat anak-anak nu Allah, istri nu Allah gitunya, mertua orang tua semuanya juga nu Allah. Bahkan bangsa negara ini juga nu Allah. Nu mimpin pamilihna memilih pemimpin lagi Allah. Apa yang saya anggap baik belum tentu jelek dan apa yang saya anggap jelek belum tentu baik. Apa yang saya anggap baiknya belum tentu baik menurut Allah dan apa yang saya anggap jelek belum tentu jelek menurut Allah. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, engkau punya keinginan, kita juga punya keinginan, tapi yang terjadi itu ya keinginan irodahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu orang yang sifat tafwidnya sempurna, mual seueur kakeung, mual tidak akan banyak ketakutan. Karena banyak orang menderita bukan karena tidak punya uangnya, bukan karena kurang hartanya, tapi karena apa? Saur pun guru mah gede teuing kahayang, gede teuing kasieun cenah gitu. Nah, kan kalau orang nafwidkeun ka Allah, ah tiis katanya mah ya, tiis ceuli herang panon. Kan kalau tidak diserahkan ke Allah mah ada stres. Ya budak ya Allah engke kumaha mun geus gede. Sakola di mana biayana kumaha engke lamun nikah jeung saha, engke tinggal jeung saha. Wah, gitu. Padahal anaknya baru juga usia 2 tahun misalnya. Sudah stres ya. Padahal besok belum tentu kita hidup. Nah, karena apanya teu dibalikeun ke Allah. Asobru sobar, sobar teh nahan tina hawa nafsu. Da nya kitu nya. Nafsu seorang suami kan ingin dihormati, nafsu seorang istri ingin diperhatikan, nafsu eta teh. Ya, maka banyak suami yang kecewa itu ketika merasa tidak dihormati istrinya. Banyak istri yang tidak bahagia karena tidak merasa diperhatikan oleh suaminya. Karena sering menyatakan, jangankan membahagiakan orang lain, dia saja tidak bisa membahagiakan dirinya sendiri. Nah, maka terkadang diuji Bapak Ibunya ketika suami pulang, istri teh bukan menyediakan air, derkalah nyawa HP. Kan lamun tidak dihiasi dengan sobar mah wah abrug-abrugan di rumah teh pamacan. Istri ketika pulang ke rumah, istri ketika
mendapati istri suaminya pulang, inginnya teh kan suami teh ngobrol sama istri, suami teh kalah kah sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan HP na, kan inginnya teh istri teh amuk-amukan, tapi karena kusobar we tahan tahan nahan. Kemudian ada ridho, ada zuhud, dan ada taubat. Subhanallah. Ini semuanya 12 senjata seorang hamba. Kalau seorang hamba ini sempurna melaksanakan 12 kewajibannya ini, 6 kewajiban dohir dan 6 kewajiban batin, maka insya Allah dia akan menjadi seorang hamba numasagi. Seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Iya mah kita lala jawa ka ulama Bapak Ibunya, hebatna para alimil ulama, itu mengajarkan kepada kita bahwa lafadz la ilaha illallah bukan hanya sekedar hiasan lisan saja, tapi la ilaha illallah ini harus menjadi riyadhah keseharian kita, siang malam kita. Ada 6 kewajiban dohir, 6 kewajiban batin. 6 kewajiban dohir dari mulai toharoh, salat, zakat, saum, haji, dan jihad. Kemudian 6 kewajiban batin, tawakal, tafwid, sobar, ridho, zuhud, dan taubah. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Sebelum ditutup, mungkin di antara Bapak Ibu akan ada yang menyampaikan pertanyaannya atau menyampaikan sanggahan, tanggapan, dan lain sebagainya. Ya, dipersilakan Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau tidak ada, akan kita cukupkan Bapak Ibu. Sepertinya cukup Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya beserta seluruh kru yang bertugas ya, memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga setiap langkah kita khususnya di saat ini mencari ilmu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi syafaat dan berbuah keberkahan baik untuk kita, keluarga kita, dan keturunan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian Bapak Ibu rahimakumullah. Sebelum ditutup silakan bagi yang belum share apa namanya teh screenshotnya mangga di screenshot lah kanggo laporan. Hatur nuhun subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.